Kalau menurut Imam Syafi'i, membayar zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok. Orang belakang mengatakan kita harus ngikuti contoh Nabi. Nabi membayar zakatnya itu dengan kurma atau gandum. Kalau mau membayar zakat, kurma dengan gandum. Nabi makan cuma 3 jari. Jadi kalau makan mie pakai 3 jari aja. Jangan pakai sendok. Makan mie. Kita ini punya hukum namanya hukum qiyas. Makanya memahami Al-Quran, memahami hadis itu tidak boleh hanya letterlek dengan terjemahannya. Kita punya usul fikih. Kenapa? Usul fikih ini ditulis oleh Imam Syafi'i untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Karena apa? Apa yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i bisa jadi pada saat itu belum terumuskan. Makanya dengan adanya ilmu usul fikih warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Ramadan Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kali ini kita agak lain, biasanya habis sholat maghrib, ini habis sholat subuh karena kita berada di bulan Ramadan. Dan kali ini pengajian kita loncat lebih sedikit. Biasanya kita membahas soal sholat, kali ini kita membahas soal puasa karena kebetulan kita berada di bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam, kitab tentang puasa. Shaumu syahri Ramadhana ruknun min arkanil Islam. Puasa bulan Ramadan itu adalah merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Kita tahu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Jangan dibalik-balik, nanti rukun iman ada 5, rukun Islam ada 6. Bingung nanti yang satu lagi dicari dari mana, yang satu kelebihan. Rukun Islam ada 5 dan salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Wa fardun min furudihi, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan salah satu kewajiban dari rukun Islam itu. Apa dalilnya? Wa dalilu alaihi an ma ruya Ibnu Umar radhiyallahu an. Dalilnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu artinya anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi. Ini anaknya Umar, termasuk masih golongan sahabat. Kenapa? Karena Ibnu Umar hidup di zaman Nabi. Ketika Ibnu Umar lahir, Rasulullah masih hidup. Karenanya dikatakan beliau itu adalah termasuk sahabat Nabi. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita kan setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat, paling tidak sehari semalam itu kalau subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Sekurang-kurangnya kita baca 2 kalimat syahadat itu 9 kali sehari semalam kita ini, padahal sudah masuk Islam, tapi masih terus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang yang belum Islam sekali saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah masuk Islam. Nah, kalau sudah masuk minimal 9 kali, bukan sekali, minimal 9 kali. Itu kalau sholatnya
tidak masbuk. Kalau masbuk lebih dari 9 kali. Kalau masbuk, belum lagi ditambah sholat sunnah yang lain. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan sholat, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, itaiz zakah, menunaikan atau membayar zakat. Yang keempat, wal haji, untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, wa shaumir ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Riwayat Ibnu Umar ini puasa Ramadannya ditaruh di belakangan, sementara hajinya itu ditaruh sebelum puasa bulan Ramadan. Itulah yang didengar oleh Ibnu Umar ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang rukun Islam ini. Ada 5 itu. Nah, puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun itu artinya kalau seandainya kita tidak laksanakan, maka pekerjaan kita itu tidak akan sempurna, bisa-bisa batal. Oleh karena itu, salah satu rukun yang rukunnya itu merupakan pilihan itu adalah haji. Karena kalau haji itu harus bagi setiap orang, ini nanti banyak yang Islamnya nggak sempurna. Kenapa? Karena haji itu sulit untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah, ke Arafah. Oleh karena itu syaratnya adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu menempuh perjalanan. Ini ada kecualiannya. Tapi kalau sholat tidak, nggak ada istilah bagi yang mampu baru boleh sholat, nggak ada. Aku nggak mampu nih, ngapa? Aku nih kakiku nih sakit, asam urat, tetap wajib sholat, tetap wajib sholat. Kemudian puasa juga begitu. Walaupun seandainya dia tidak mampu, itu ada penggantinya. Tapi kalau haji, kalau nggak mampu nggak ada penggantinya, nggak harus diganti. Itu bedanya. Kenapa haji kok di situ ditaruh di belakangan, tidak ditaruh di depan, di awal sekali. Faslun fasal wa yatahattamu wujubu dzalika. Puasa bulan Ramadan itu wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, setiap orang muslim. Kalau dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini kena beban menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tapi tidak cukup muslim, balighin, muslim yang balik. Balik itu artinya cukup umur. Cukup umur itu artinya dia sudah sampai, kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau seandainya tidak sudah berusia 15 tahun. Kalau perempuan sekurang-kurangnya dia adalah sudah datang bulan, atau paling tidak dia umur 15 tahun. Tapi datang bulannya ini harus umur 9 tahun. Kalau umur 7 tahun datang bulan itu belum termasuk datang bulan. Itu namanya damul fasad. Itu namanya darah rusak. Karena apa? Ini sudah diteliti oleh Imam Syafi'i di daerah Kampung Tihamah. Di sana ada namanya daerah itu Tihamah. Tihamah itu perempuannya subur-subur. Kalau perempuan subur biasanya itu datang bulannya cepat. Dan di situ secepat-cepatnya ternyata umur 9 tahun, tidak ada yang di bawah 9 tahun. Maka kalau ada anak umur 7 tahun itu mengeluarkan darah atau kita anggap sebagai darah haid, maka itu bukan darah haid, namanya damul fasad, darah rusak. Dia belum balik yang seperti itu. Maka perempuan itu secepat-cepatnya balik adalah umur 9 tahun dan datang bulan. Kalau dia tidak datang bulan umur 15 tahun. Ustadz, kalau umur 21 tahun belum datang bulan gimana? Ya tetap dia sudah balik. Apa ada perempuan umur 21 tahun belum datang bulan? Ada di sini nih, karena saya pernah bertemu dengan orang tersebut. Ketika datang ke KUA, dia tanya dengan saya, Ustadz, kira-kira aku ini bisa punya anak apa tidak? Kaget saya ditanya kayak gitu. Kok nanya-nanyanya kok bisa punya anak apa tidak? Pertanyaannya, kamu punya suami apa tidak? Ya gitu. Kalau kamu nggak punya suami ya susah punya anaknya.
Akhirnya dijawab, saya punya suami. Masalahnya saya belum datang bulan dari kecil sampai sekarang belum datang bulan. Saya bilang kalau Allah menghendaki asal kamu punya suami, sunatullahnya kan kalau mau punya anak harus ada suami, harus ada istri. Itu sunatullahnya kan begitu. Hukum alamnya kan seperti itu. Hukum alam tuh. Kalau pengen punya anak ya harus punya suami bagi perempuan. Kalau laki-laki pengen punya anak ya harus punya istri. Nggak ada laki-laki langsung punya anak kecuali Nabi Adam. Nabi Adam itu pas tidur tiba-tiba di sebelahnya ada perempuan cantik. Begitu ada perempuan cantik, kaget dia. Orang tadinya dewean di dunia ini nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kok ada perempuan cantik. Saking kagetnya beliau Nabi Adam alaihissalam nanyanya kan biasanya siapa kamu kan gitu kalau kaget kan, siapa kamu kok tiba-tiba ada di sini ini. Saking kagetnya nanyanya nggak begitu, bukan man anti, bukan begitu, tapi liman anti. Ini langsung telak ini, liman anti artinya punya siapa kamu, langsung jawab laka, aku punyamu, langsung begitu dijawab begitu. Ini saking kagetnya. Normalnya adalah man anti, siapa kamu? Karena ini enggak normal jadi liman anti, kamu punya siapa? Kamu punya siapa? Terus dijawab aku punyamu, ya berarti ini adalah miliknya Nabi Adam alaihissalam. Begitu mau dipegang, malaikat turun langsung disetop oleh Nabi Adam. Kenapa? Karena belum resmi jadi istrinya. Oleh karena itu disetop, enggak boleh. Hatta antuk tiya mahroha, sampai engkau memberikan maharnya wahai Nabi Adam. Dikatakan begitu. Nabi Adam tanya, wa ma mahruha, apa maharnya? Antusalliya ala nabi akhir zaman. Maharnya adalah kamu mengucapkan sholawat kepada nabi akhir zaman. Padahal Rasulullah belum ada waktu itu. Di mana ini dijelaskan? Di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dijelaskan di situ. Nah, perempuan itu asalkan dia sudah datang bulan, umurnya 9 tahun ke atas, maka dia itu sudah balik akil. Syarat berikutnya adalah berakal. Berakal itu artinya dia sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang. Ada beberapa orang yang tidak seperti itu. Normalnya orang kerja, kalau di toko kalau kerjanya tukang, itu normalnya kerja sehari dari pagi sampai sore itu dibayar antara 100.000 sampai 150.000. Itu kan normalnya begitu. Ini ada orang yang kerja dari pagi sampai sore, hanya istirahat kalau dia capek, itu dibayar 10.000 saja sudah cukup, dia sudah mau. Dan 10.000 itu syaratnya duitnya 2.000-an semua. Kalau dikasih 10.000 jumlahnya 5 itu enggak mau dia. Tapi kalau dikasih duit 2.000 jumlahnya 5 mau yang seperti itu. Ini kan berarti akalnya tidak sempurna yang seperti itu. Walaupun umurnya sudah tua, umurnya sudah di atas 24 tahun. Dan itu pun gagah orangnya. Gagah ketika disapa perempuan yang ngekos pada saat itu, hai cowok, begitu ditegur hai cowok gitu, apa yang terjadi? Ember di tangannya itu dilemparkan ke perempuan tadi itu. Mestinya seneng dia kan gitu mestinya. Ini artinya akalnya belum sempurna. Maka orang yang seperti ini walaupun dia sudah berumur 24 tahun, orang seperti itu belum memperoleh khitab atau puasa di bulan Ramadan. Belum wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Syarat berikutnya adalah tahir, suci. Ibu kalau tidak suci kalau tidak suci boleh tidak puasa, tapi diganti di hari yang lain. Bukan bebas, tapi diganti yang lain. Syaratnya puasa itu suci. Kalau sedang datang bulan tidak sah puasanya. Qadir. Syarat berikutnya adalah mampu. Orang yang kerja berat sehingga menyusahkan kalau dia berpuasa, maka orang itu juga boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat tadi dibayar di hari yang lain. Mukim, bertempat tinggal, tidak sedang dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan itu boleh tidak puasa, tapi dengan syarat
dibayar di hari yang lain. Inilah merupakan syarat-syarat seorang yang harus berpuasa: muslim, baligh, akil, thahir, qadir, mukim. Kalau ini terpenuhi semuanya, maka kita wajib berpuasa di bulan Ramadan ini. Kalau ada salah satu saja hilang, maka kita tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan ini. Umpamanya baliknya hilang, tidak wajib puasa. Akilnya hilang, tidak wajib puasa. Tohirnya hilang, saat itu tidak wajib puasa, tetapi wajib membayar di hari yang lain. Fa ammal kafiru, lalu bagaimana kalau orang kafir? Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fa innahu in kana asliyan, kalau kafirnya itu asli. Ini kafir asli, bukan kafir KW. Ada kafir KW, kafir asli. Kafir asli itu artinya dari lahir itu memang sudah kafir. Dari lahir itu ibunya kafir, bapaknya kafir, itu kafir asli. Kafir KW itu tadinya Islam kemudian terus berubah, seperti siapa pendeta Saifuddin, itu kafir KW itu. Wah, kowak-kowak di sana sini, masya Allah, akhirnya hidupnya susah karena menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau kafirnya asli, lam yukhatib bihi, perintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan itu tidak mengena padanya. Artinya tidak kepada orang kafir, dia tidak terkena seruan untuk puasa di bulan Ramadan. Fi hali kufrihi, pada saat dia sedang kafir itu. Kenapa kok perintahnya tidak sampai kepada orang kafir, tidak untuk orang kafir? Li'annahu la yasihhu minhu, karena kalau seandainya dia pun puasa, menjalankan puasa di bulan Ramadan, enggak sah puasanya. Kenapa? Salah satu syarat puasa itu adalah muslim. Kalau dia tidak muslim, dia tidak sah puasanya. Walaupun orang Kristen itu juga ada puasa, ada puasanya, dan puasanya tidak 30 hari seperti kita. Puasanya itu 50 hari. Sebetulnya begitu, tapi banyak juga yang enggak puasa. Karena ada yang muslim taat, ada orang yang Kristiani tidak taat, ada juga yang seperti itu. Karena saya melihat di depan rumah itu enggak pernah saya melihat dia puasa gitu. Artinya apa? Artinya puasa itu ada pada agama manapun, tapi kalau puasa Ramadan hanya ada pada agama Islam, dan salah satu syarat untuk sahnya puasa Ramadan adalah harus Islam. Kalau kafir dia tidak sah sholat, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena syaratnya harus muslim. Wa in aslama, lalu bagaimana kalau si kafir tadi itu telah masuk Islam? Lam yajib alaihil qadha'u, puasa yang sebelumnya gimana? Umpamanya dia masuk Islam itu umur 30 tahun karena mau nikah. Rata-rata yang saya nikahkan dari orang yang non muslim, dari orang yang non muslim itu mau nikah rata-rata. Ya wallahu a'lam nikahnya Islamnya itu beneran atau tidak beneran, yang jelas dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena yang kita lihat, yang kita dengar, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena Rasulullah itu juga marah kepada sahabat yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, musuhnya tetap dipenggal lehernya. Ketika terjadi peperangan, orang kafir ini sudah terpojok. Begitu terpojok, dia teriak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dipenggal lehernya oleh sahabat itu. Sahabat ini kena marah sama Rasulullah. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu sahabat mengatakan, itu hanya pengen menyelamatkan diri ya Rasul, pengen menyelamatkan diri katanya. Lalu Rasul tanya, tahu dari mana kamu kalau dia pengen menyelamatkan diri? Coba belah dadanya. Itu artinya Rasulullah itu marah. Yang jelas yang penting itu adalah di mulutnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai persaksian bahwasanya Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, di sini begitu dilihat dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat terus dipenggal, maka Rasulullah memarahi sahabat yang seperti ini. Maka di depan kita ketika ada orang yang
mengaku, tapi harus tidak modus ya, karena ada berita di WA itu ada orang datang minta diislamkan, setelah diislamkan terus minta sangu, minta duit, padahal tujuannya bukan Islam itu tadi, tujuannya duit itu tadi. Dan sudah diislamkan pindah ke masjid lain, minta diislamkan lagi, terus minta duit lagi. Wah, yang seperti ini yang tidak benar. Inilah yang disebut dengan orang munafik yang seperti itu. Ini nggak boleh yang seperti itu. Nah, ketika di hadapan kita memang betul-betul sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita harus meyakini dia itu telah masuk Islam. Dan orang Islam itu di dalamnya itu ada orang Islam itu ada 2. 1 Islam yang mukmin, 2 Islam yang munafik. Ada Islam mukmin, ada Islam munafik. Siapa contohnya Islam munafik? Musailamah al-Kadzdzab, Islam yang munafik. Oleh karena itu begitu ada orang Arab Badui itu ngaku di hadapan Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Allah kasih tahu, jangan kamu mengatakan amanna. Rasulullah kasih tahu, tapi aslamna, kami telah masuk Islam. Bukan kami telah beriman, tapi kami telah masuk Islam. Maka orang kafir yang seperti ini, ketika dia umur 30 tahun masuk Islam, sebelumnya puasa Ramadannya yang waktu umur dari umur 15 tahun sampai umur 30 tahun itu tadi, maka tidak wajib mengqadha. Kalau kemarin dia tidak puasa selama dia kafir, begitu masuk Islam, maka puasa yang ditinggalkan sebelumnya tidak wajib membayar. Apa landasannya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Katakanlah untuk orang-orang yang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu mengucapkan itu bersih putih seperti kertas putih, tidak punya dosa apa-apa, bersih itu. Orang baru masuk Islam. Ya cuman jangan nanti udah masuk Islam terus murtad lagi, terus masuk Islam lagi, yang itu bukan bersih, itu kusut malah yang seperti itu. Wali anna fi ijabi qadha'i ma fata fi halil kufri tamfiran anil Islam. Kenapa kok Allah tidak memerintahkan untuk mengqadha puasanya selama dia kafir? Karena kalau itu diperintahkan untuk mengqadha puasanya pada saat dia masih kafir, itu akan memberatkan mereka. Bayangkan 15 tahun lebih, harus kali 30 nih, 15 kali 30, Masya Allah, pasti berat itu. Dan kalau udah berat itu, tangfiron anil Islam, menyebabkan lari dari Islam. Nggak jadi masuk Islam, berat rupanya masuk Islam nih. Aku harus puasa 15 kali 30 hari, ya Allah, 300 hari lebih. Gimana hampir setahun nak puasa gitu, nggak sanggup dia. Wa in kana murtadan, kalau murtad ini tadinya Islam kemudian terus keluar dari Islam. Itu tadi contohnya pendeta Saifuddin itu tadi, tadinya Islam kemudian dia keluar dari Islam. Yang seperti itu pada saat dia murtad, lam yukhatib bihi fi halir riddati, pada saat dia murtad perintah puasa itu tidak sampai kepadanya. Perintah puasa itu tidak untuk orang yang murtad pada saat dia murtad. Li'annahu la yasihu minhu, karena orang murtad itu kalau puasa enggak sah. Jelas enggak sah. Orang murtad puasa tidak sah puasanya. Karena salah satu syarat sah puasa itu tadi harus muslim. Oleh karena itu, kalau muslimnya ini enggak dihilangkan, kalau seandainya puasa itu syaratnya tidak muslim, yang penting akil, balik, tohir, qadir, mukim, maka orang murtad masuk. Di sini syaratnya harus muslim. Orang murtad itu sudah enggak muslim lagi, maka perintah puasa tidak padanya. Wa in aslama, kalau dia telah masuk Islam lagi,
kalau seperti pendeta Saifuddin nanti itu masuk Islam lagi, wajib halil qadha, maka dia wajib mengqadha matarokahu, puasa yang ditinggalkannya. Kalau dia murtadnya selama 10 tahun, ya 10 tahun itu berarti 10 kali 30 itu harus dibayar. Kalau dia murtad. Tapi kalau kafir asli itu tidak perlu bayar lagi, tidak perlu mengqadha puasanya. Tapi kalau murtad, begitu dia masuk Islam harus siap-siap untuk mengqadha puasanya. Fi halil kufri, pada saat dia kafir tadi yang dia tinggalkan puasa, pada saat dia murtad tadi itu wajib membayarnya orang murtad. Li'annahu iltazama dzalika bil Islam, karena dia telah masuk Islam dan wajibnya puasa di bulan Ramadan itu adalah orang yang beragama Islam. Falam yaskut dzalika birriddati, maka karena dia telah masuk Islam, kewajiban puasa itu tidak gugur karena murtad. Kahukukil adami, seperti hak-hak manusia itu tidak gugur, walaupun dia orang Kristen atau orang Hindu, orang Buddha, kalau hutangnya tetap wajib bayar. Kalau nggak bayar nanti bisa berurusan, nanti itu panjang urusannya. Oleh karena itu puasa itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat balik, akil, tohir, qadir, mukim. Jadi muslimnya itu muslim yang balik, akil, tohir, qadir, mukim. Qadir itu mampu, mukim itu tidak pergi kemana-mana, tunak di kampungnya itu. Beda kalau misalnya, wah aku mau pergi ke Padang, maka ketika pergi ke Padang itu namanya bukan mukim lagi, itu namanya musafir, itu namanya. Lalu ada pertanyaan, berapa banyak atau berapa jauh boleh tidak puasa? Oh saya nih mau musafir, mau ke Sengeti gitu. Mau ke Sengeti musafir terus buka puasa itu. Oh itu nggak boleh itu, karena untuk buka puasa itu harus 4 burud. Syaratnya itu 4 burud. 4 burud itu sama dengan 16 farsoh. 16 farsoh itu ada yang mengatakan 81 kilo, ada yang mengatakan 88 kilo, ada yang mengatakan 89 kilo itu. Jadi kalau sini ke Tungkal itu sebenarnya sudah bisa itu. Tapi ingat, wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa itu lebih baik, lebih afdol. Barangkali itu saja dulu. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita masih makan atau minum saat waktu imsak sudah masuk, tetapi waktu subuh belum masuk? Ya. Pertanyaan pertama, apa hukumnya kita masih makan atau minum saat waktu imsak sudah masuk tapi waktu subuh belum masuk? Ini memang ada hadis yang menyebutkan di situ, dan banyak atau bukan banyak, ada orang yang memahami hadis ini salah, sehingga dia mengatakan kalau azan subuh piring masih di tangan, maka habiskan isi piring itu sampai waktu azannya selesai. Yang seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena subuh itu ada 2 azan. Rasulullah itu punya tukang azan jumlahnya 2. Yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah ini azan, itu menandakan waktu imsak tiba. Kenapa kok waktu subuh itu azannya 2?
Karena waktu subuh ini waktu di mana banyak sekali kejadian-kejadian. Sholat yang diawali dari tidur itu hanya sholat subuh. Yang lain tidak diawali tidur. Kita sholat zuhur tidak pernah tidur pulas seperti sholat subuh. Asar juga nggak pernah kita tidur dulu seperti tidurnya malam hari. Maghrib juga gitu, isya juga gitu. Yang tidur dulu selama-lama idak kurang lebih 6 jam atau 8 jam itu hanya sholat subuh. Nah, kalau seandainya langsung azan, tidak ada azan pertama, langsung azan subuhnya itu nanti banyak sekali yang tidak sholat subuh pada zaman itu. Lagi pula malam itu adalah malam yang sangat banyak kejadian. Ada yang sedang junub, apalagi pengantin baru, ada yang sedang junub, lagi Allahu Akbar, langsung sholat azan subuh, mandi dulu, kan terlambat pergi ke masjidnya. Gara-gara apa? Gara-gara mandi dulu itu tadi. Makanya ada azan pertama. Azan pertama itu adalah kita sebut dengan imsak. Imsak itu kurang lebih sekitar 50 ayat. 50 ayat itu begitu diukur kurang lebih sekitar 10 menit. Maka ketika Bilal bin Rabah itu sudah memandangkan azan, itu artinya masuk imsak. Dan di dalam hadis itu, kalau masih dikumandangkan azan, maksudnya adalah azan imsak, makanan masih di tangan, maka habiskan, tidak apa-apa. Artinya ketika imsak itu kita masih boleh makan. Yang tidak boleh makan itu kapan? Ketika kita sudah azan subuh. Maka kalau azannya itu adalah azannya Bilal bin Rabah, maka masih boleh sahur. Tapi kalau azannya itu sudah kedengaran azannya Abdullah bin Umi Maktum, maka sudah nggak boleh lagi makan. Seberapa banyak di piring harus tetap diletakkan, jangan sampai terus dimakan, nunggu sampai selesai azan, batal. Puasanya batal. Kenapa batal? Karena puasa itu adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu ukuran puasanya. Kalau sudah azan subuh artinya sudah masuk fajar. Pada saat itu kita tidak boleh lagi untuk makan. Azan pertama boleh makan, azan kedua nggak boleh lagi makan. Artinya ketika kita masih imsak, Bapak Ibu, kita masih boleh meneruskan makanan sampai habis makanan kita. Tapi kalau sudah azan subuh tidak boleh lagi kita makan sahur, itu harus dihentikan. Kalau pengen meneruskan berarti puasa kita batal. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, tanya kehamilan dari Indonesia mimpi basah, apakah batal puasanya? Iya. Tidur mimpi basah di siang hari, apa habis disiram ini ya? Habis disiram. Apa batal puasanya? Yang membatalkan puasa itu adalah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak batal. Umpamanya gini, pas lagi biasa itu habis dari bersih-bersih kebun atau gimana, pulang haus, begitu haus langsung ngambil cerek gok satu cerek habis, saking enaknya satu cerek habis. Udah habis, ya Allah, puasa tidak batal puasanya. Tidak batal. Walaupun pada saat itu ditambah 5 potong buah pisang. Umpamanya gitu kan, saking enaknya tadi. Tapi dengan syarat lupa. Itulah makanya ada istilah, kalau di Arab makan nasi tidak batal, kalau di Indonesia makan nasi batal gitu. Nasi itu artinya lupa kalau di Arab. Kuntu nasian, aku telah lupa. Nasi itu lupa. Jadi kalau di Arab makan karena lupa itu enggak batal. Tapi kalau di Indonesia makan nasi, yang kita makan itu apakah nasi
raja lele, apakah nasi selincah, apakah nasi king, itu batal. Jadi kalau di Indonesia makan nasi batal, di Arab makan nasi tidak batal. Itu makan nasi artinya makan karena lupa. Jadi kuncinya adalah sengaja. Ketika sengaja maka lupa maka batal kalau sengaja. Nah, seperti tadi mimpi basah itu tadi, itu kan tidak sengaja. Orang kita dalam tidur gimana mau, tapi kalau sengaja supaya basah, itu batal. Umpamanya pas tidur itu niat nawaitun nauma, berniat sengaja aku tidur supaya aku mimpi basah. Itu batal yang seperti itu. Itu karena apa? Memang disengaja yang seperti itu. Tapi kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Jadi mimpi di siang hari itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, umpamanya ada suami istri hubungan siang hari puasa, sengaja itu membatalkan puasa plus bayarannya sehari itu bayarannya 2 bulan berturut-turut. Gugur satu saja itu harus ngulang lagi. Itu kalau sengaja. Beda tidak sengaja, lupa umpamanya kalau ini bulan puasa gitu, lupa saking semangatnya, kedua-duanya lupa. Nah, itu enggak apa-apa kalau lupa kedua-duanya. Iya, rezeki itu. Iya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau berwudu di dalam bulan puasa, boleh tidak berwudu? Iya. Kalau berwudu sholat duhur di dalam bulan puasa, bukan tidak berkumur-kumur, maksudnya tidak berkumur-kumur. Iya. Tidak berkumur-kumur maksudnya? Boleh tidak berkumur-kumur? Oh boleh tidak berkumur-kumur. Oh gitu. Kalau berwudu di bulan puasa boleh enggak tidak berkumur-kumur? Berkumur-kumur itu boleh enggak? Iya, boleh enggak berkumur-kumur? Berkumur-kumur gitu ya, boleh enggak? Ketika kita di bulan Ramadan, ini ada pendapat ulama dari Imam Nawawi yang mensyarah kitab ini. Dan ini juga nanti akan sebelumnya sudah ada di situ. Ketika pagi hari sebelum tengah hari itu berkumur-kumur hukumnya masih sunnah. Tapi kalau nanti setelah jam 12 lewat, artinya sudah zuhur masuk, itu kumur-kumur hukumnya sudah makruh itu. Tapi masih tetap boleh berkumur-kumur. Tapi dengan syarat tidak boleh ngisep walaupun dikit. Berkumur-kumur, nah gitu nggak boleh itu, nah nggak boleh, biar nggak kelihatan orang gitu kan, kalau dia haus gitu. Zaman kecil kita dulu kan gitu, jadi rajin kumur-kumur terus, padahal itu masuk ke dalam sebagian itu. Nah, kalau sebelum tengah hari itu berkumur-kumur saat berwudu itu masih masuk sunnah, tapi kalau sudah tengah hari lewat maka itu menjadi makruh. Jadi kalau dilogikakan di sini, kalau pagi itu kita belum haus-haus amat, tapi kalau sudah tengah hari lewat itu sudah kelewat haus, makanya di situ sangat rentan kalau nanti tertelan. Tapi kalau pagi-pagi itu biasanya tidak. Jadi intinya boleh berkumur-kumur saat kita berpuasa. Kalau sebelum tengah hari sunnah hukumnya, sesudah tengah hari makruh hukumnya. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Artinya wudunya tetap sah. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Perintah puasa dalam Al-Quran yaitu di surah Al-Baqarah diwajibkan puasa kepada orang yang beriman. Dalam penjelasan Ustaz, puasa diwajibkan bagi orang Islam yang balik, berakal, suci, mampu dan mukim. Mohon penjelasan terkait dalil dalam Al-Quran dengan penjelasan Ustaz. Iya.
Jadikan Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sementara ulama menjelaskan wajibnya puasa itu bagi orang muslim, orang yang akil, orang yang balik, orang yang tohir, orang yang qadir, dan orang yang mukim. Inilah pentingnya kita berguru kepada ulama. Kita nggak bisa kembali ke Al-Quran, langsung ke Al-Quran, nggak bisa. Di Al-Quran nggak ada itu, nggak ada. Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam alal muslimil akil balik, tidak ada di situ. Ini perlunya kita berguru atau belajar kepada ulama. Dan inilah yang disebut dengan ilmu yang bersanad. Bersanad itu Rasulullah mengajarkan kepada para ulama, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada muridnya tabi'in, muridnya tabi'in mengajarkan kepada muridnya lagi mengajarkan kepada muridnya lagi mengajarkan kepada muridnya, sampai kepada guru-guru kita, pada ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, itu yang mengajarkan seperti itu. Maka dari situlah kita tahu bahwasanya puasa itu wajib bagi setiap orang muslim. Itu udah jelas muslim yang mukmin, muslim yang mukmin. Ketika seseorang muslim itu dia balik, akil, kemudian tohir, qadir, mukim, maka bagi mereka itu wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karenanya kalau salah satu syarat di antara ini tidak ada atau hilang, maka tidak wajib berpuasa. Dan ulama itu mengambil rujukan atau mengambil dalil ini terpisah-pisah, tidak jadi satu. Orang sholat saja itu dalilnya terpisah-pisah, tidak jadi satu hadis. Kalau sholat itu begini langsung, tidak, tapi hadisnya itu terpotong-potong, riwayat ini, tidak satu bundel, tidak satu kesatuan, tapi terpisah-pisah. Begitu terpisah-pisah terus dikumpulkan jadi satu, seperti harus akil, harus tohir, harus mukim. Ini di situ ada dalilnya masing-masing. Yang harus muslim ada dalilnya masing-masing, harus balik ada dalilnya masing-masing, harus akil ada dalilnya masing-masing. Nanti berikutnya akan kita bahas. Jadi ini perlunya ketika kita memahami Al-Quran, kita harus bersanad, tidak boleh memahami dengan otak kita sendiri. Kalau kita memahami dengan otak kita sendiri, bisa tersesat itu, jadi semuanya jadi salah. Contoh, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Artinya tidak dapat sedikit pun dari orang lain. Niscaya ini akan berbenturan dengan ayat-ayat yang lain, akan berbenturan dengan hadis-hadis yang lain. Ternyata pemahaman ulama salaf seperti Ikrimah dan Ibnu Abbas menyampaikan ayat ini mansuhul hukmi, dibaca masih dapat pahala, tapi hukumnya sudah nggak berlaku lagi. Kenapa nggak berlaku? Ikrimah menyampaikan ayat ini wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ini ada di suhufnya Nabi Ibrahim, pun pula ada di suhufnya Nabi Musa. Jadi Ikrimah menyampaikan ini hanya berlaku untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa alaihissalam, tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu ketika kita mendoakan orang yang meninggal, itu sampai doa kita. Kalau berdasarkan ayat ini, sholat mayat nggak ada gunanya. Sholat mayat kan kita mendoakan si mayat. Waktu takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kan mendoakan si mayat. Lah kalau ini nggak ada gunanya bagi si mayat, untuk apa kita sholat mayat? Nah, inilah perlunya kita memahami Al-Quran itu dengan bersanad. Akhirnya kita memahami seperti pemahaman para sahabat, seperti pemahaman para tabi'in. Tidak memahami otak kita, baca Al-Qurannya aja nggak benar bacanya, apalagi artinya dia nggak tahu, taunya cuma dari terjemahan, yang jelas terjemahnya. Dan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Oh, ternyata
Harus kita usahakan baru kita dapat. Kalau usaha orang lain kita nggak dapat. Ternyata usaha orang lain bisa dapat kita gitu. Ini pemahaman ulama salaf gitu. Jadi kita harus ke sana, tidak boleh memahami sendiri. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang teman yang sudah uzur, tidak mampu untuk berpuasa Ramadan. Kemudian dia membayar fidyah. Apakah dia harus mengqadha juga puasanya di hari yang lain? Apa cukup dengan membayar fidyah saja? Iya. Pembahasannya ini pada bab berikutnya, ini pada pasal yang ketiga, pada pasal yang keempat. Tapi nggak apa-apa, sudah tanya duluan. Ketika seorang yang sudah tua renta, dikatakan di situ wayajtahidu bisaumi. Jadi puasanya itu harus berjuang mati-matian baru bisa puasa gitu. Kalau ada orang yang seperti itu, maka orang itu boleh tidak puasa pada saat itu. Maka yang boleh tidak puasa itu adalah yang pertama, ini yang wajib puasa nih, yang wajib puasa dan boleh tidak puasa itu adalah yang pertama orang sakit. Orang sakit, umpamanya pagi kayak gini seger nih, tiba-tiba pulang itu pusing, puyeng gitu, pusing, puyeng, terus kata dokter harus minum obat. Maka pada saat itu boleh dibatalkan puasanya. Jadi yang boleh puasa, yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu adalah orang yang sudah tua renta, tidak mampu. Disebut dengan syaikhun kabir, orang tua yang sangat tua sekali, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Makanya salah satu syarat puasa adalah qadir, mampu. Yang seperti itu kalau dia orang sakit, maka dia harus membayar fidyah. Kalau orang tua renta, dia harus membayar fidyah. Berapa fidyahnya? 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? Itu ada yang ngukur 1 mud itu adalah 0,6. Berarti 6 mato, 6 on. 1 mud itu 6 on. Supaya gampang hitungnya, ya sudah dibulatkan saja menjadi 1 kilo. Berarti kalau selama 30 hari berarti 30 kilo kalau 30 hari. Lalu bagaimana? Apakah bayar fidyah saja? Kalau untuk orang tua renta yang seperti itu cukup bayar fidyah. Kecuali pada saat itu sudah selesai bayar fidyah, oh ternyata kuat, baru dibayar dengan puasa. Fidyah itu adalah jalan terakhir. Ketika orang sakit dan sakitnya itu sudah payah diharapkan untuk sembuh, maka orang itu bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu masih ada harapan sembuh, itu tidak usah bayar fidyah. Contohnya gini, pas lagi puasa tiba-tiba kepalanya pusing, sudah kepala pusing itu muntah-muntah, dan menurut dokter itu harus harus makan obat. Begitu makan obat dokter sehat, besoknya puasa lagi. Puasa seperti apa? Puasa yang tinggal ini nanti dibayar. Itu tidak boleh bayar fidyah yang seperti itu karena mampu membayar puasa. Lain halnya kalau ada orang sakit yang tidak ada lagi harapan sembuh, maka itu cukup bayar fidyah gitu. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Dalam membayar zakat fitrah, mana yang lebih afdal, membayar dengan uang tunai atau dengan beras? Mohon penjelasannya. Baik, ini membayar zakat fitrah, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yang mana? Sebetulnya kedua-duanya itu adalah afdal, kedua-duanya. Sekarang itu mana yang lebih disukai, ya itu terserah masing-masing lagi. Kenapa demikian? Kalau menurut Imam Syafi'i, membayar zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok. Orang belakang mengatakan kita harus ngikuti contoh Nabi. Nabi membayar zakatnya itu dengan kurma atau gandum. Kalau membayar zakat, kurma dengan gandum. Nabi makan cuma 3 jari. Jadi kalau makan mie pakai 3 jari aja. Jangan pakai sendok. Makan mie. Kita ini punya hukum namanya hukum qiyas.
Makanya memahami Al-Quran, memahami hadis itu tidak boleh hanya letterlek dengan terjemahannya. Kita punya usul fikih. Kenapa? Usul fikih ini ditulis oleh Imam Syafi'i untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Karena apa? Apa yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i bisa jadi pada saat itu belum terumuskan. Makanya dengan adanya ilmu usul fikih ini siapa tahu nanti ini bisa membantu. Kenapa? Karena kasus kehidupan itu semakin hari semakin bertambah. Zaman dulu nggak ada HP. Lalu gimana untuk menentukan HP ini di dalamnya ada Al-Quran? Apakah saya kalau menyentuh HP ini harus berwudu karena dalamnya ada Al-Quran? Itu dirumuskan di dalam usul fikih. Kenapa? Itu adalah hukum dzahir, hukum yang nampak. Hukum yang nampak dia bukan mushaf Al-Quran. Hukum yang nampak dia adalah HP. Enggak perlu ambil air wudu, enggak perlu dikantongi di belakang juga enggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba ngantongi Al-Quran di saku belakang sini. Jangan, ini kedudukan di situ. Kita duduki HP enggak apa-apa, tapi jangan duduki Al-Quran gitu. Itu hukum dzahir. Ini ilmu usul fikih dibuat oleh Imam Syafi'i untuk memudahkan kita menentukan hukum. Jadi untuk mengambil pemahaman Al-Quran dan hadis itu enggak boleh terlepas dari ilmu usul fikih. Nah, yang seperti ini Imam Syafi'i itu tidak pernah membayar zakat pakai uang, nggak pernah. Tapi kalau Imam Hanafi itu membayar zakat pakai uang. Imam Hanafi, cuman ukurannya berbeda. Jadi ukuran Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i membayar zakat itu kan di situ ketika dikonversi oleh Wahbah Zuhaili itu sekitar 3,7. Berapa itu? Itu lebih berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, itu berbeda. Lebih besar ukurannya Imam Hanafi, ukuran zakatnya ketika dikonversi oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh itu. Oleh karena itu ketika membayar dengan uang itu lebih besar karena kita ngikuti Imam Hanafi. Tapi kalau ngikuti Imam Syafi'i bayarlah dengan beras, karena membayar zakat fitrah itu dengan kutul balad, dengan makanan pokok. Makanan pokok kita beras, ya makan, ya memberikannya dengan beras. Jadi mana yang lebih afdal? Kedua-duanya afdal. Tinggal kita ngikut yang mana. Kalau ngikut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, kita menggunakan makanan pokok kita beras. Tapi kalau kita ngikuti Imam Abu Hanifah, boleh kita membayarnya dengan uang sesuai dengan harga beras pada saat itu, tapi mengikut ukuran yang ditentukan oleh yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i ya harus bulat-bulat mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti Imam Hanafi ya bulat-bulat mengikuti Imam Hanafi. Begitu cara kita bermadhab. Jangan wudunya wudu Imam Syafi'i, membatalnya Imam Maliki, itu enggak benar. Atau wudunya Imam Maliki membatalkannya Imam Syafi'i. Berarti kalau bermadhab itu harus satu paket gitu. Siapa yang diikuti ya satu paket itu aturannya diikuti. Jadi mana yang lebih bagus? Kedua-duanya bagus. Mana lebih afdal? Kedua-duanya afdal. Kita ngikut yang mana? Kalau kita ngikut Imam Syafi'i, maka yang lebih afdal zakat fitrah adalah beras. Kalau kita ikut Imam Hanafi, yang lebih afdal zakat fitrah itu adalah pakai uang. Karena Imam Hanafi membolehkan zakat pakai uang, walaupun juga membolehkan pakai makanan pokok gitu. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz, izin ditanya Ustaz, pada bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah setelah sholat isya. Kalau misalnya ditimbang-timbang lebih berat besar mana pahala sholat ba'diyah isya dengan pahala sholat tarawih? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Ini mau nimbang sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya gitu ya. Kalau ditimbang ya, ini kebetulan nggak bak timbangan, ini mana berat ini antara sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya. Masing-masing ini adalah memiliki kelebihan-kelebihannya masing-masing.
Jadi kelebihan-kelebihan ini masing-masing itu saling melengkapi, saling melengkapi. Kalau sholat taraweh itu disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau sholat taraweh itu termasuk ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, kan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau sholat taraweh itu ujung-ujungnya di situ adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu sholat taraweh. Puasanya saja itu sudah diberikan pahala oleh Allah, Masya Allah luar biasa banyaknya. Nanti akan dibangunkan 70.000 rumah. Satu rumah itu memiliki, satu rumah ini memiliki 70.000 daun jendela, daun pintu. Dan daun pintu itu terbuat dari batu yakut berwarna merah. Apa itu batu yakut? Batu yakut itu batu rubi atau batu merah delima. Yang satu itu harganya konon kabarnya 5 miliar itu satu. Nah, kalau penuh dengan itu berapa itu? Itu artinya kaya-kaya kita semua gitu. Jadi masing-masing itu memiliki kelebihan. Sementara sholat ba'diyah isya itu diukur di dalam sebuah riwayat itu sama dengan telah menunaikan sholat malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat ba'diyah isya, sesudah sholat isya melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat, maka nilainya sama dengan sudah qiyamul lail. Jadi kedua-duanya timbangannya sama berat kalau saya menimbangnya itu. Kebetulan nggak bawa timbangannya nih. Berikutnya satu lagi, ketika seorang sholat berjamaah, kira-kira apa saja yang bisa membolehkan seorang makmum merubahkan niatnya menjadi munfarid atau seniat sholat sendiri? Terima kasih. Yang jelas ketika makmum boleh munfarid itu ketika keyakinan makmum dengan imam itu sudah tidak sama. Ketika makmum melihat atau yakin imamnya itu batal tapi masih terus itu langsung munfarid. Jadi artinya ketika itu sudah tidak sejalan dengan imam, begitu imam sujud kedengaran gitu, tapi terus aja dia pura-pura tidak tahu gitu, mungkin karena malu gitu gimana, tapi yang di belakang kita jelas, oh itu suara punyanya imam nih, kan udah biasa dengar punyanya imam nih kan. Yang seperti itu boleh langsung munfarid. Jadi munfarid itu terjadi ketika kita sudah tidak sejalan dengan imam. Oleh karena itu ketika imam umpama ini, imam ini tidak ada wudhunya, makmum tidak tahu kalau imam ini tidak ada wudhunya. Yang makmum tahu imam itu pasti punya wudhu, tapi batalnya nggak di situ, batalnya di luar, dan imam tetap sholat saja. Kalau imam tahu kalau itu batal wudhunya, sholat imam tidak sah. Lalu gimana sholat makmum? Tetap sah, karena makmum meyakini imamnya ada wudhu. Tetapi ketika makmum meyakini imamnya kentut itu tadi, maka tidak sah sholatnya. Untuk itu supaya sah tetap harus munfarid begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina
ila mi'atin wa 'ishrina sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.